Hai semua, apa kabar? Kita ketemu lagi. Aku udah lama ya nggak sharing tentang firman Tuhan. Jadi hari ini aku mau bawain lagi firman Tuhan, sharing lagi tentang firman Tuhan yang sudah dibawakan minggu lalu, yang berjudul tentang beritakan kerajaan sorga. Kita akan bahas kembali lebih lagi di sharing kita hari ini. Aku mau ajak teman-teman untuk melihat bagaimana Tuhan memerintahkan kita untuk kita bisa pergi memberitakan Injil, teman-teman. Memberitakan Injil ini berfokus kepada bagaimana kita bisa dengan tuntunan Roh Kudus mengajak orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita terlebih dahulu untuk datang kepada Tuhan, untuk datang kepada kerajaan Allah. Dan ini adalah inti dari panggilan kita, teman-teman. Nah, lalu teman-teman, yang kedua adalah tujuan Tuhan menciptakan kita. Kita lihat bagaimana Tuhan di dalam pribadinya, dia jika ingin melakukan sesuatu pasti ada tujuan tertentu yang dia ingin capai, teman-teman. Nah, sama ketika Tuhan menciptakan kita ke dunia ini pun dia sudah memiliki tujuan di dalam kehidupan kita. Bagaimana tujuan itu tidak terhalang oleh karena dosa-dosa kita. Tuhan tahu sebelum kita diciptakan ke dunia ini, dia sudah tahu perjalanan kehidupan kita dari awal sampai akhir, bahkan dosa-dosa kita pun dia tahu, tetapi itu tidak membuat dia atau tidak menghalangi dia untuk tetap menciptakan kita ke dunia ini dengan tujuan. Dan itu adalah satu kehormatan, teman-teman, di dalam kehidupan kita sendiri. Dan bagaimana di Yesaya 43 ayat 7 dan di Yesaya 43 ayat 21 ini kita dibentuk oleh tangannya, teman-teman, dengan tujuan memuliakan Tuhan dan memberitakan kemasyuran Tuhan, teman-teman. Yaitu tadi memberitakan kebenaran-kebenaran tentang firman Tuhan, kebenaran-kebenaran tentang kemasyuran Tuhan itu sendiri, teman-teman. Nah, lalu teman-teman, di sini ada dua contoh, teman-teman, yang sangat berbeda, yaitu dari Paulus, contoh dari Paulus dan contoh dari seorang kehidupan Daud, teman-teman. Bagaimana kehidupan Paulus di sini kita bisa lihat bahwa memberitakan Injil itu adalah suatu kehormatan dan juga kehormatan yang Tuhan berikan kepada Paulus ini adalah bagaimana Paulus menjalankan pemberitaan Injil ini sebagai bentuk ketaatan dia kepada Tuhan. Dan begitu pula sebaliknya, kalau dia tidak memberitakan Injil itu berarti tandanya dia tidak taat. Begitu pula juga dengan kita, ketika kita tidak memberitakan Injil ya kita juga gak taat sama Tuhan, teman-teman. Nah, sedangkan Daud, ia tidak taat. Bagaimana kita bisa lihat di dalam perjalanan kehidupannya, Daud gak pergi untuk menjalankan perannya sebagai raja, tapi dia di situ dia lemah dan jatuh ke dalam dosa, teman-teman. Kita bisa lihat bagaimana dua perbedaan ini antara Paulus dan Daud, teman-teman, yang bagaimana Daud memilih untuk tidak taat. Begitu pula dengan kita, ketika kita tidak memilih untuk tidak taat, kita akan lemah dan jatuh ke dalam dosa. Israel juga, teman-teman, adalah salah satu contoh umat pilihan Tuhan yang gagal, teman-teman. Allah memiliki tujuan untuk Israel, yaitu menjadi terang dunia, terang bagi bangsa-bangsa, teman-teman, terang atas segala bangsa-bangsa. Tapi Israel, teman-teman, mereka tidak taat, mereka jatuh dan mereka gagal, teman-teman, sehingga pada akhirnya Allah mengutus Yesus Kristus untuk menggenapi panggilan itu, yaitu menjadi sumber terang itu sendiri, menjadi terang itu sendiri. Yesus Kristus datang, teman-teman, untuk menjadi Israel yang baru.
Seperti yang tadi aku jelasin, bagaimana Allah mengutus Yesus untuk menggenapi segala panggilannya menjadi terang, bahkan menjadi sumber terang itu sendiri, teman-teman. Itu adalah dia hidup di dunia ini, menjadi contoh nyata, contoh pribadi nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita bisa menjalankan atau meneruskan misi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yaitu amanat agung. Tentu saja untuk menjalankan amanat agung ini atau menjalankan misi ini itu tidak mudah, pasti akan ada yang namanya penderitaan. Kita bisa lihat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menjalankan misinya sendiri, teman-teman, yaitu mengalami penderitaan dan mati di atas kayu salib. Nah, lalu teman-teman, pemberitaan Injil juga adalah sebuah kehormatan, seperti yang tadi aku bilang bahwa pemberitaan Injil adalah sebuah kehormatan yang Tuhan berikan ke kita, teman-teman. Dan ini bukan hanya berhenti di kita, tetapi juga ini terus berkelanjutan, teman-teman. Di sini kita bisa lihat bagaimana ketika Tuhan menyuruh kita pergi, sama seperti Dia menyuruh Paulus, aku berharap di sini kita semua memiliki hati yang taat seperti Paulus yang dimana dia memilih untuk tetap menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan Injil tersebut, sehingga tujuan Tuhan itu tergenapi, yaitu memperkenalkan Injil dan juga memperkenalkan Yesus bagi orang-orang, teman-teman, kepada orang-orang, terutama orang-orang terdekat kita, yaitu keluarga kita mungkin, atau orang tua kita, teman-teman. Dan pada akhirnya sorga bersuka cita bila ada satu orang atau satu jiwa bertobat. Jadi kita memberitakan firman Tuhan gak perlu jauh-jauh, teman-teman. Kita bisa mulai dulu dari rumah kita atau dari keluarga kita, teman-teman. Nah, teman-teman, aku mau sedikit kesaksian, teman-teman, bahwa aku berusaha dengan tuntunan Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan aku untuk bisa memuliakan Tuhan, yaitu salah satunya di dalam keluarga aku yang hubungannya tentu tidak baik-baik saja, dimana aku adalah anak yang keras kepala, orang tuaku juga keras kepala, teman-teman. Aku lahir dari keluarga Batak, mungkin teman-teman tahu di sini yang lahir dari keluarga Batak seperti apa kerasnya orang tua kita, teman-teman. Dan akhirnya itu membuat aku juga menjadi anak yang memberontak, teman-teman. Apa yang orang tuaku perintahkan kepadaku, apa yang orang tuaku suruh kepadaku, kadang aku selalu tidak taat dan juga memberontak kepada mereka. Dan pada akhirnya aku menyadarinya bahwa itu menyakiti hati mereka, teman-teman. Kami saling menyakiti, itu menyakiti hati mereka, tetapi itu juga menyakiti hati aku, teman-teman. Dan ketika aku tahu perlakuan aku kepada kedua orang tuaku itu salah dan juga tidak memuliakan Tuhan, aku datang sama Tuhan dan menceritakan kepada Tuhan apa yang aku alami, keluargaku alami, dan orang tuaku alami. Dan akhirnya aku memutuskan untuk belajar, teman-teman, masih belajar ya, untuk aku belajar mengampuni mereka. Dan di situ aku mencoba untuk aku mau memuliakan Tuhan di dalam keluargaku dan juga memuliakan Tuhan dengan menghormati kedua orang tuaku, menghargai setiap apa yang mereka katakan kepadaku, menghargai setiap apa yang mereka bicarakan kepadaku. Beda sama dulu. Kalau dulu aku langsung bilang nggak mau, atau mungkin aku langsung emosi, teman-teman. Tapi sekarang aku mulai mau mendengarkan apa yang mereka katakan kepadaku. Dan akhirnya ketika aku mulai belajar ngerti dulu maksud dan tujuan mereka apa, mungkin gak semua maksud dan tujuan mereka sama dengan tujuan aku, tapi setidaknya dengan aku mendengarkan mereka dengan baik,
itu sudah menjadi aku harap ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Aku sudah memuliakan nama Tuhan, dan akhirnya aku belajar untuk mendoakan mereka, mendoakan papaku, mamaku, dan juga membawa mereka kepada Tuhan. Karena aku tahu betul teman-teman bagaimana sepertinya keluargaku, kedua orang tuaku tidak begitu mengenal Tuhan, atau karena tidak begitu mengenal Tuhan sehingga aku mau membawa mereka, membawa keluargaku, dan membawa diriku untuk pemulihan bisa terjadi di dalam kehidupanku dan keluargaku, teman-teman. Dan itu yang aku harapkan sampai saat ini walaupun belum terjawab. Nah, teman-teman, di sini ada points to pondernya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, dalam aspek hidup apa yang saya sudah memuliakan Tuhan, dan bagian mana saya masih cenderung untuk hidup bagi diri sendiri. Yang kedua, bagaimana sikap saya selama ini terhadap amanat agung? Apakah saya melihatnya sebagai beban, pilihan, atau kehormatan? Kenapa demikian? Dan yang ketiga adalah kapan terakhir kali saya mengalami sukacita karena melihat seseorang didekatkan kepada Kristus, baik melalui hidup saya maupun orang lain. Apa yang saya pelajari dari pengalaman itu? Teman-teman, di sini ada ayat tambahan. Dulu ada rasul-rasul yang menjalankan misi ini atau menjalankan amanat agung ini, dan sekarang ini adalah bagian kita. Aku harap kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, karena ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. Sama kayak janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati kita, memelihara hidup kita, untuk kita bisa bersama Roh Kudus, bersama Tuhan, terus memberitakan Injil sampai pada akhirnya. Aku sudah selesai, teman-teman. Terima kasih banyak.